Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hilda Tunuroh dengan NIM 132510255. Pada video ini saya akan membahas analisis sistematik pendidikan kewarganegaraan dengan tema nilai dan norma warga negara Indonesia. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu nilai dan norma. Nilai dan norma merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, benar, dan penting oleh masyarakat. Contohnya seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Sedangkan norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Nah, di sini juga norma dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada norma agama, yang kedua norma hukum, yang ketiga norma kesusilaan, dan yang terakhir keempat ada norma kesopanan. Dalam konteks Indonesia berkaitan erat dengan Pancasila sebagai dasar negara. Contohnya, sila pertama mengajarkan nilai religius, sila kedua kemanusiaan dan keadilan, sila ketiga persatuan, sila keempat demokrasi, dan sila kelima keadilan sosial. Sebagai warga negara, kita tidak hanya mengetahui nilai dan norma, tetapi juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari, contoh positifnya kayak gotong royong, membersihkan lingkungan, menghormati perbedaan agama maupun suku, mematuhi aturan lalu lintas, ikut serta dalam pemilu. Misalnya, masyarakat Bojongmangu sering melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar. Ini menunjukkan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Kalau contoh terkait hak warga negara adalah sesuatu yang harus diterima oleh setiap warga negara, kan? Contohnya, hak mendapatkan pendidikan, hak berpendapat, hak mendapatkan perlindungan hukum. Namun, dalam kenyataannya, belum semua masyarakat mendapatkan haknya secara maksimal. Contoh kasusnya kayak kasus hak pendidikan. Ada baca berita di Kompas tentang anak di daerah terpencil harus jalan jauh ke sekolah. Masih ada anak-anak di daerah terpencil Indonesia yang harus berjalan berjam-jam untuk pergi ke sekolah karena keterbatasan akses pendidikan. Ini menunjukkan bahwa hak pendidikan sebagai warga negara belum terpenuhi secara merata. Nah, selanjutnya ada permasalahan nyatanya. Meskipun nilai dan norma sudah diajarkan sejak kecil, dalam kenyataannya masih banyak pelanggaran. Contohnya permasalahannya pelanggaran hukum, korupsi, kriminalitas, terus kurangnya toleransi antar masyarakat, pelanggaran norma sosial, bullying, ujaran kebencian, tidak disiplin, melanggar aturan lalu lintas. Contoh nyatanya kayak kasus bullying di sekolah yang sering terjadi. Nah, kayak gini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai seperti empati dan norma kesopanan belum diterapkan dengan baik. Nah, selanjutnya ada kritik dan solusi. Kritiknya, pendidikan kewarganegaraan masih terlalu teori, kurangnya keteladanan dari masyarakat dan pimpinan, kurangnya kesadaran individu. Solusinya gimana? Solusinya, pendidikan karakter sejak dini tidak hanya teori, tapi praktik nyata, keteladanan dari orang dewasa dan pemimpin. Karena masyarakat cenderung meniru pemanfaatan media sosial secara positif untuk menyebarkan nilai kebaikan, penegakan hukum yang tegas agar norma hukum dihormati secara aktif masyarakat, seperti ikut kegiatan sosial. Jadi kesimpulannya, nilai dan norma merupakan dasar penting dalam kehidupan warga negara Indonesia.
Namun, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran individu, peran pendidikan, dukungan masyarakat agar nilai dan norma dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.